Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sistem Pembentukan Undang-Undang oleh DPR. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 itu sendiri. Pertama, Fatima Nuraini, NPM akhir 003. Kedua, Revika Seli Adelia, NPM akhir 010. Ketiga, Lisa Wulandari, NPM akhir 027. Keempat, Nareswari Hasya, NPM akhir 201. Kelima, Ananda Ningtyas, NPM akhir 013. Keenam, Wardah Latifatul, NPM akhir 094. Dan tentu yang terakhir yaitu saya, Muhammad Ferdian Arya, dengan NPM akhir 281. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul presentasi kami. Badan Keahlian DPR RI adalah badan penting selaku supporting system yang ada di DPR guna mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, yakni di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Badan Keahlian DPR RI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Khususnya pada pasal 413 ayat 2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keahlian DPR RI ini untuk saat ini memiliki 5 struktur pusat dengan masing-masing berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas DPR RI. Adapun kelima dari struktur pusat tersebut yakni pertama, Pusat Perancangan Undang-Undang, kedua, Pusat Penelitian, ketiga, Pusat Analisa APBN, keempat, Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara, dan yang terakhir, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dalam penulisan makalah ini dapat dijadikan kontribusi intelektual bagi masyarakat dengan memberikan info yang berguna dan terstruktur tentunya tentang sistem perundang-undangan. Dalam penulisan ini juga dimungkinkan untuk mendalami dan juga memahami secara lebih lagi tentang sistem peraturan perundang-undangan yang ada dan termasuk pembentukannya serta mekanisme apa saja yang terlibat. Dengan menulis tentang peraturan perundang-undangan, terutama yang diajukan kepada DPR, akan membantu dalam membangun kesadaran hukum di antara masyarakat serta memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang hak dan juga kewajiban hukum. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara hukum, dan negara hukum sendiri tidak lepas dari suatu undang-undang. Suatu undang-undang haruslah memiliki proses tahapan pembentukan undang-undang yang baik. Selanjutnya, mari kita bahas pembentukan undang-undang yang baik. Yang pertama, ada yang namanya asal perencanaan undang-undang, di mana di sini dibahas bagaimana undang-undang itu akan diciptakan, pokok-pokoknya, apa saja pokok-pokoknya. Lalu kita beralih ke penelitian dan penyusunan naskah akademik. Di sini kita akan meneliti apakah undang-undang tersebut sudah memenuhi beberapa aspek, salah satunya aspek kegunaan. Lalu berikutnya ada prioritas pembahasan, di mana hal-hal yang penting ditaruh di atas undang-undang. Lalu dilakukan penyusunan draft undang-undang. Di sini akan disusun semua hal-hal dari yang terpenting, teratas, dan hal-hal yang mencakup kejelasan undang-undang di bawahnya. Lalu akan diumumkan perencanaan undang-undang secara terbuka. Di sini masyarakat bisa melihat bagaimana undang-undang itu diciptakan dan apa saja yang dibahas di dalam undang-undang tersebut.
Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dilakukan beberapa kali amandemen. Tujuan dari dilakukannya amandemen ini yaitu untuk menghapus beberapa isi daripada Undang-Undang Dasar tersebut yang sudah tidak relevan dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diganti dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau bisa dikatakan juga apa yang relevan dengan kehidupan masyarakat, kemudian dicantumkan dalam amandemen yang terbaru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 20 Ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk membentuk suatu perundang-undangan. Dan untuk fungsinya sendiri telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 1, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi legislasi, kedua fungsi anggaran, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki fungsi legislasi, yaitu memiliki kewenangan untuk membahas, merancang, dan membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan disetujuinya oleh Presiden. Yang kedua yaitu fungsi anggaran. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki fungsi anggaran, yaitu memiliki kewenangan untuk membahas serta memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden. Yang terakhir ada fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, yaitu memiliki kewenangan untuk mengawasi berjalannya peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Semua fungsi atau 3 fungsi ini dilakukan oleh DPR untuk memastikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berperan secara aktif dalam hal untuk membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki hak untuk interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20A Ayat 2. Perkenalkan, nama saya Wardah Latifah Rizky. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Tahap pertama yaitu perancangan. Nah, di sini Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Nah, pada tahap ini Badan Legislatif dapat menyusun ketika menyusun dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan masyarakat. Lalu Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Prolegnas sendiri dalam jangka menengah atau 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Yang kedua yaitu tahap penyusunan. Nah, penyusunan naskah akademik, penyusunan ini tuh disusun oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Selanjutnya penyusunan draft awal RUU dilakukan oleh anggota atau komisi atau gabungan komisi. Selanjutnya pengharmonisasian, pembulatan, penetapan atau konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima oleh Badan Legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh Badan Legislatif. Lalu RUU hasil harmonisasi Badan Legislatif akan diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Sejak itu rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan 1, persetujuan tanpa perubahan. Yang kedua, persetujuan dengan perubahan. Yang ketiga yaitu penolakan. Selanjutnya penyempurnaan RUU. Jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan, yang paling lambat 30 hari masa sidang akan diperpanjang 20 hari masa sidang. Lalu RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada DPR melalui surat pimpinan DPR. Selanjutnya Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Yang ketiga yaitu pembahasan. Nah, pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau badan legislatif atau badan anggaran atau pansus. Nah, selanjutnya pembicaraan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Yang keempat yaitu pengesahan. RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Yang lima, yang terakhir yaitu pengundangan. RUU ini telah disahkan, diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik saudara-saudaraku, melangkah kepada materi selanjutnya adalah bagaimana kebermanfaatan daripada staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat.
terhadap pembentukan sistem perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia itu sendiri. Saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwasannya perubahan daripada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan dampak yang tentunya sangat luar biasa daripada sistem pembentukan perundang-undangan itu sendiri, di mana dalam kedua pasal tersebut diberikan perubahan, di mana yang sebelumnya hak untuk memberikan atau membentuk daripada sistem perundang-undangan dimiliki oleh presiden yang dalam hal itu disebut sebagai badan eksekutif, beralih menjadi kepada badan legislatif yang dalam hal ini diwewenangnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Tentunya dengan hal tersebut diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjaring daripada aspirasi masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan sebuah sistem perundang-undangan yang tidak hanya adil bagi penguasa saja, melainkan juga adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tentunya dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya staf ahli ini dapat membentuk sebuah kepercayaan, keadilan, dan sebuah rasa kepastian hukum daripada masyarakat Indonesia. Ditegaskan juga pada pasal 20 ayat 1 baru Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 khususnya pada pasal 413 ayat 2 dibentuklah sebuah badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini memiliki fungsi adalah sebuah perumusan dan juga evaluasi rencana yang strategis daripada badan-badan keahlian tersebut, koordinasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan badan keahlian, penyiapan rumusan daripada kebijakan dan pelaksanaan dukungan serta perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya dengan adanya staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat ini, kerja atau kinerja daripada Dewan Perwakilan Rakyat ini dapat bekerja secara maksimal dan dapat menyalurkan daripada aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia yang melahirkan sebuah keadilan hukum yang luar biasa yang dapat ditegakkan dan juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya staf ahli ini mempunyai sebuah peran penting bagi keadilan atau adanya sebuah sistem perundang-undangan tersebut, rekan-rekan sekalian. Karena semakin optimalnya sebuah kinerja daripada Dewan Perwakilan Rakyat dilihat dari sebagaimana kredibilitas daripada staf ahli yang dimilikinya, selain daripada kinerja daripada DPR itu sendiri. Karena dengan adanya staf ahli dapat membantu daripada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan sebuah pemikiran yang gamblang serta pemikiran yang lebih mengerucut lagi daripada sebuah sistem peraturan yang akan taati begitu, yang dapat mengatur daripada masyarakat Indonesia sendiri menuju kepada perubahan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil dari proses pembuatan undang-undang adalah terciptanya sebuah dokumen hukum yang menjadi landasan bagi tatanan hukum suatu negara. Berikut merupakan beberapa hasil dari proses pembuatan undang-undang. Yang pertama, regulasi hukum. Undang-undang menciptakan regulasi hukum yang mengatur berbagai aspek masyarakat, termasuk hak dan kewajiban warga negara, tata cara pemerintahan, sistem peradilan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. 2. Yaitu perlindungan hak dan kewajiban. Undang-undang menetapkan hak dan kewajiban masyarakat, serta mengatur perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Yang ketiga, yaitu pembentukan struktur pemerintahan. Undang-undang menciptakan struktur pemerintahan yang meliputi pembentukan lembaga-lembaga negara, pembagian kewenangan, dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Yang keempat, yaitu penegakan hukum. Undang-undang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelanggaran hukum serta penanganan kasus-kasus hukum. Yang kelima, pengaturan ekonomi. Undang-undang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti pajak, perdagangan, investasi, dan sektor keuangan. Yang keenam,
Pengaturan sosial dan lingkungan. Undang-undang juga mengatur aspek-aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Yang ketujuh, pembentukan kebijakan publik. Undang-undang memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Yang kedelapan, yaitu pengaturan hubungan antar lembaga. Undang-undang juga mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, seperti hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga negara yang lain. Dengan demikian, hasil dari proses pembuatan undang-undang adalah terciptanya sebuah kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan negara. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, bahwa proses pembuatan undang-undang melalui tahapan yang cukup panjang, yang dimana tahap-tahap pembuatan undang-undang di Indonesia melalui beberapa prosedur. Tahap pembahasan sampai dengan tahap pengesahan perundang-undangan, yang dimana hal tersebut harus melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Dikarenakan para anggota DPR harus memilih satu draft perundang-undangan yang harus mereka pilih untuk dibahas dan dijadikan undang-undang sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Tentunya banyak sekali perdebatan yang harus diselesaikan. Hingga saat ini proses perancangan hingga pengesahan undang-undang memerlukan proses yang cukup panjang dan perlu adanya evaluasi untuk mengurangi daripada permasalahan-permasalahan dan untuk mengefisiensi waktu.